Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Azura dari Prodi PAUD. Di sini saya akan membahas karakteristik perkembangan motorik anak SD dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Bunda Wiwinarti MPSI. Nah, kita lanjut dengan pembahasannya. Pengertian perkembangan motorik. Motorik berasal dari kata motor yang merupakan suatu dasar biologis atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Dengan kata lain, gerak adalah kulminasi dari suatu tindakan yang didasari oleh proses gerak sosial motorik. Kita lanjut dengan perkembangan motorik anak usia SD itu. Pada usia sekolah, perkembangan motorik anak lebih halus, lebih sempurna, dan terkoordinasi dengan baik seiring dengan bertambahnya berat dan kekuatan badan anak. Nah, di sini terlihat sudah mampu mengontrol dan mengkoordinasi gerakan anggota tubuhnya seperti tangan, kaki. Otot-otot tangan dan kakinya sudah mulai kuat sehingga berbagai aktivitas fisik seperti menendang, melompat, berlari, melempar, menangkap gitu ya, secara lebih akurat dan cepat. Di samping itu, anak juga makin mampu menjaga keseimbangan badannya. Penguasaan badan seperti membongkok, melakukan bermacam-macam latihan, senam, serta aktivitas olahraga keseimbangan pesat. Sejak usia 6 tahun, koordinasi antara mata dan tangan, fisiomotorik yang dibutuhkan untuk membidik, menyepak, melempar, dan menangkap juga berkembang. Pada usia 7 tahun, tangan anak semakin kuat dan ia lebih menyukai pensil daripada krayon untuk melukis gitu. Dari usia 8 sampai 10 tahun, tangan dapat digunakan secara bebas, mudah, dan tepat. Koordinasi motorik halus berkembang di mana anak sudah dapat menulis dengan baik. Ukuran huruf menjadi lebih kecil dan lebih rata. Dan untuk memperhalus keterampilan motorik mereka, anak-anak terus melakukan berbagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dilakukan dalam bentuk permainan-permainan seperti umpet-umpetan, di mana anak menggunakan keterampilan motornya. Di samping itu, anak-anak juga melibatkan diri dalam beraktivitas permainan olahraga yang bersifat formal seperti olahraga senam, berenang, bermain boki gitu ya. Anak-anak usia sekolah ini mengembangkan kemampuan untuk melakukan permainan game dengan peraturan, sebab mereka sudah dapat memahami dan menaati peraturan-aturan dari suatu permainan. Nah, pada waktu yang sama, anak-anak mengalami meningkatkan dalam koordinasi dan pemilihan waktu yang tepat dalam melakukan berbagai cabang olahraga, baik secara individu maupun kelompok. Kita lanjut dengan perkembangan fisik anak usia SD. Anak sekolah dasar umumnya berusia 6-12 tahun. Secara fisik, anak SD memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Di sini ada tinggi dan berat badannya. Pertumbuhan fisik anak pada usia SD cenderung lebih lambat dan konsisten bila dibandingkan dengan masa usia dini. Rata-rata anak usia SD mengalami penambahan berat badan sekitar 2-5 kg dan penambahan tinggi badan 5-7 cm. Terus ada proporsi dan bentuk tubuh. Anak SD umumnya memiliki proporsi tubuh yang lebih kurang seimbang. Kekurangan seimbangan ini sedikit demi sedikit mulai berkurang sampai terlihat perbedaannya ketika anak mencapai kelas 5 atau 6 SD. Terus otak. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan bagian tubuh lain, pertumbuhan otak dan kepala jauh lebih cepat menurut Santrot dan Yusen. Sebagian besar pertumbuhan otak terjadi pada usia dini menjelang umur 5 tahun. Ukuran otak anak mencapai 90% dari ukuran otak dewasa. Terus perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak. Nah, jadi dapat disimpulkan pula bahwa perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang
koordinasi. Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik gerakan kasar itu perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, berlompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan tubuh. Kegiatan ini diberlakukan dalam memainkan keterampilan koordinasi gerak motorik kasar. Lanjut dengan perkembangan gerakan motorik halus. Perkembangan motorik halus pada masa usia 6-7 tahun. Koordinasi gerakan perkembangan secara pesat. Pada masa ini anak sudah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik seperti mengkoordinasikan gerak mata, telinga, lengan, tubuh secara bersamaan. Antara lain dapat dilihat saat anak menulis dan menggambar. Perkembangan motorik usia SD. Perkembangan motorik pada usia ini menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi, karena anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta mampu menjaga keseimbangan badannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan karakteristik perkembangan motorik pada anak SD. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.